Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Mahir Fatha dengan NIM 090206230355. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan informasi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah keamanan informasi. Yang pertama, sebelum beranjak ke pembahasan lebih lanjut, definisi dari keamanan informasi secara umum yaitu seperangkat strategi, aturan, pedoman, praktik untuk melindungi kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data serta mencegah akses, penggunaan, modifikasi, pencatatan, dan penghancuran informasi yang tidak sah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pentingnya keamanan informasi. Nah, pada era internet saat ini, informasi sangat mudah diperoleh dan disebarluaskan. Oleh karena itu, informasi menjadi aset yang sangat berharga baik bagi perseorangan, pemerintah, maupun swasta. Informasi memiliki nilai yang harus dilindungi, sehingga penting bagi individu untuk melakukan perlindungan terhadap informasi. Informasi sangat berharga karena jika suatu informasi tersebut berada di tangan pihak yang tidak berhak, maka informasi tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwajib. Sebagai contoh, jika data suatu perusahaan bisa diambil oleh pesaing bisnis, maka data bisa digunakan untuk menjatuhkan perusahaan tersebut. Namun, sampai saat ini, organisasi atau perusahaan belum sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan informasi. Karena masih banyak yang menganggap bahwa informasi bukan bagian dari aset penting. Nah, di sisi lain, saat ini tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap keamanan informasi sebenarnya terbilang masih cukup rendah. Masih banyak yang kurang menyadari apa sih pentingnya keamanan informasi. Nah, bagi sebagian besar perusahaan, saat ini keamanan informasi masih kerap dianggap sebatas untuk memenuhi syarat atau standar terhadap suatu regulasi tertentu. Padahal, keamanan sistem informasi sangat penting karena sistem informasi menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa keamanan sistem informasi sangat penting. Poin pertama yaitu melindungi data sensitif. Nah, sistem informasi seringkali mengandung data sensitif seperti informasi pribadi, kesehatan, dan keuangan. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, maka bisa digunakan untuk melakukan penipuan dan juga identitas palsu. Keamanan sistem informasi dapat melindungi data sensitif tersebut dari ancaman yang mungkin saja terjadi. Kemudian, poin yang kedua yaitu menjaga privasi. Dalam era digital seperti sekarang, privasi menjadi sangat penting. Keamanan sistem informasi dapat melindungi privasi penggunaan dan mencegah pengambilan data pribadi secara tidak sah. Kemudian, poin yang ketiga yaitu menjaga keamanan bisnis. Nah, sistem informasi sangat penting untuk menjalankan bisnis dan kehilangan akses atau data yang penting dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan tersebut. Maka dari itu, keamanan sistem informasi dapat melindungi bisnis dari serangan yang dapat mengganggu atau merusak sistem dan data yang penting yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian poin yang keempat yaitu mematuhi regulasi dan undang-undang. Banyak regulasi dan undang-undang yang menetapkan bahwa data harus dilindungi. Misalnya, di beberapa negara, peraturan tentang proteksi data pribadi dan pelaporan data pelanggan diterapkan. Keamanan sistem informasi dapat membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan ini. Kemudian poin yang terakhir yaitu menjaga reputasi perusahaan. Kehilangan data pelanggan atau serangan yang mengganggu sistem informasi perusahaan dapat merusak reputasi perusahaan tersebut. Jika perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki keamanan yang kuat, maka pelanggan akan merasa lebih aman dan percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian, aspek yang keempat yaitu aspek keamanan informasi. Nah, keamanan informasi tidak hanya bisa diterapkan pada aspek teknologi informasi saja. Akan tetapi perusahaan atau instansi harus memiliki suatu pemahaman agar ketika terdapat sebuah masalah yang muncul, perusahaan atau instansi dapat secara cepat dan tepat menangani masalah tersebut.
Dengan demikian, kebutuhan akan keamanan informasi dapat terpenuhi melalui pengelolaan secara menyeluruh di setiap aspek perusahaan atau organisasi. Nah, dalam menerapkan keamanan informasi, perusahaan atau organisasi harus memperhatikan tiga aspek, yaitu confidentiality, integrity, dan availability atau yang disingkat CIA. Pada umumnya, ketika serangan masalah, risiko yang mengancam keamanan informasi muncul, maka setidaknya terdapat salah satu dari aspek CIA yang akan menjaga target dari serangan tersebut. Kita masuk ke aspek yang pertama yaitu confidentiality. Nah, menurut ISO 27000, confidentiality atau kerahasiaan dideskripsikan sebagai suatu proteksi bahwa informasi tidak akan tersedia atau diungkapkan kepada individu, entitas, atau proses yang tidak sah. Nah, tidak hanya itu, kerahasiaan juga harus dijaga dari kebocoran informasi disebabkan oleh suatu individu atau entitas dari dalam maupun dari luar perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, hal tersebut, kerahasiaan atau confidentiality, juga memiliki definisi lain, yaitu perlindungan dari pengungkapan atau penyalahgunaan informasi yang tidak sah. Kemudian aspek yang kedua yaitu integrity. Nah, menurut ISO 27000, integrity atau integritas berhubungan dengan akurasi dan kelengkapan data dan informasi. Data dan informasi yang berada di dalam perusahaan atau organisasi harus dijaga dalam keadaan yang benar dan tidak seorang pun boleh memodifikasinya dengan tidak semestinya, baik secara tidak sengaja atau ingin melakukan kejahatan. Integritas yang dirancang bertujuan untuk melindungi data dari penghapusan atau modifikasi dari pihak yang tidak berwenang dan memastikan bahwa ketika orang yang berwenang membuat perubahan yang seharusnya tidak dilakukan, kerusakan dapat dibalik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu availability. Menurut ISO 27000, yaitu availability atau ketersediaan adalah kemudahan akses dan penggunaan yang sesuai dengan permintaan oleh entitas yang berwenang. Jadi maksud dari definisi tersebut adalah penggunaan yang memiliki kewenangan dapat mengakses data dan informasi dimanapun dan kapanpun mereka perlu untuk melakukannya. Jadi tidak hanya data dan informasi saja, akan tetapi mekanisme autentikasi, saluran akses, dan sistem operasi semuanya harus berfungsi dengan baik untuk melindungi informasi dan data yang berada di dalamnya dan memastikan ketersediaan data dan informasi tersebut saat dibutuhkan. Kemudian kita lanjut ke ancaman keamanan informasi. Nah, dalam keamanan informasi, ancaman dapat berupa sebuah serangan pada software atau pencurian identitas, sabotase, bahkan penghancuran informasi. Ancaman ini akan berusaha mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan. Selain itu, software juga rentan terkena virus-virus, worms, trojan horse, dan lain-lain. Banyak yang menganggap ancaman tersebut pada umumnya sama. Namun, Geeks for Geeks menyebut bahwa kesamaan yang mereka miliki hanya sama-sama ancaman bagi software. Di luar itu, mereka memiliki perilaku serta butuh penanganan yang berbeda-beda. Kita masuk ke ancaman yang pertama yaitu malware. Malware sendiri terdiri dari dua kata yaitu malicious dan software. Pada dasarnya, malware berarti software berbahaya yang dapat berupa kode, program yang mengganggu atau apapun yang dirancang untuk melakukan aktivitas jahat pada sistem. Adapun malware itu terbagi menjadi dua yaitu infection method dan malware action. Nah, malware berdasarkan infection method antara lain adalah virus, worm, trojan, dan bots. Sementara itu, malware berdasarkan aksi adalah adware, spyware, screwware, rootkits, dan zombies. Kemudian masuk ke ancaman yang kedua, yakni pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual berarti pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual suatu pihak seperti hak cipta atau hak paten. Kemudian masuk ke poin yang ketiga yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas artinya ketika seorang bertindak sebagai orang lain untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang atau mengakses informasi penting. Contohnya,
seperti mengakses akun media sosial seseorang dan mereka menggunakan kredensial milik mereka. Kemudian ancaman yang keempat yaitu pencurian perangkat dan informasi. Nah, ancaman yang keempat ini semakin meningkat karena sistem perangkat mobile dan informasi yang telah tersebar melalui mobile dan cloud. Kemudian ancaman yang kelima yaitu sabotase. Sabotase berarti menghancurkan situs web, situs perusahaan untuk menghilangkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan tersebut. Kemudian ancaman yang keenam adalah pemerasan informasi, adalah pencurian informasi perusahaan untuk menerima pembayaran sebagai imbalannya. Kemudian ancaman yang ketujuh yaitu oh maaf. Kemudian ancaman yang ketujuh yaitu mobile malware. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita terhubung dengan internet, maka bahaya keamanan akan terjadi. Contohnya mengunci file korban sehingga tidak dapat diakses. Nah, umumnya ini dilakukan untuk memaksa korban membayar sebagai syarat membuka kunci tersebut. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu regulasi dan standar keamanan informasi. Untuk regulasi keamanan informasi, SO atau IEC 27001 adalah standar internasional yang dirancang khusus untuk membantu organisasi menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi mereka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ISO atau IEC 27001 mulai dari pengertian, manfaat, hingga implementasinya dalam organisasi. Yang pertama, apa itu standar keamanan informasi ISO atau IEC 27001? Nah, ISO atau IEC 27001 adalah standar internasional bagi yang menyediakan kerangka kerja bagi sistem manajemen keamanan informasi atau yang disingkat SMKI. Standar ini diterbitkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi dan Komite Elektronika Internasional. Maaf, Komisi Elektronik Internasional atau yang disingkat IEC, dan dirancang untuk membantu organisasi dari segala ukuran dan industri dalam melindungi informasi sensitif mereka. Kemudian yang kedua ada mengapa ISO atau IEC 27001 penting bagi organisasi. Nah, ISO atau IEC 27001 penting karena membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan keamanan informasi. Dengan adanya standar ini, organisasi dapat memastikan bahwa data pelanggan, informasi bisnis, dan aset digital lainnya terlindungi dari ancaman yang mungkin timbul, seperti peretasan, kehilangan data, atau penyalahgunaan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat implementasi ISO atau IEC 27001. Mengimplementasikan ISO atau IEC 27001 membawa berbagai manfaat, termasuk kepatuhan terhadap regulasi, kepercayaan pelanggan, manajemen risiko yang lebih baik, dan keunggulan kompetitif. Kemudian yang keempat yaitu komponen utama dari ISO atau IEC 27001. ISO atau IEC 27001 terdiri dari beberapa komponen utama yang membantu dalam pengelolaan keamanan informasi, yaitu yang pertama ada kebijakan keamanan informasi, kemudian yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada pengendalian akses, dan yang terakhir yaitu pelatihan dan kesadaran. Kemudian yang kelima yaitu peran teknologi dalam ISO atau IEC 27001. Nah, teknologi memegang peran penting dalam penerapan ISO atau IEC 27001. Penggunaan perangkat lunak, manajemen risiko, alat enkripsi, dan solusi keamanan lainnya dapat membantu organisasi dalam menjaga keamanan informasi. Selain itu, penggunaan teknologi juga memudahkan dalam pemantauan, pelaporan, dan peningkatan keamanan secara berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini yaitu keamanan informasi adalah elemen penting di era digital untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Informasi merupakan aset berharga yang rentan terhadap ancaman seperti malware, pencurian, identitas, dan sabotase. Nah, penerapan standar keamanan seperti ISO atau IEC 27001 membantu organisasi mengelola risiko, mematuhi regulasi, melindungi data sensitif, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Dengan kombinasi teknologi,
kebijakan, dan kesadaran bersama, keamanan informasi dapat tercapai, memberikan perlindungan menyeluruh bagi individu dan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.